dengan rencana buruh untuk ngepung istana itu. Itu hak buruh ya. Dia hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya itu dijamin, kecuali bikin kekerasan kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa dalam perdebatan politik kan. Kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai, di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung atas pernyataannya yang ini sudah tidak bisa ditolerir ya. Penghinaan yang telah menabrak batas kultural, etik, adab, bahkan demokrasi. Dia mengatakan Jokowi adalah bajingan tolol. Dia mengatakan Jokowi adalah bajingan pengecut. Yang sebetulnya kata-kata itu lebih layak diberikan pada Rocky Gerung. Saya berani mengatakan Rocky Gerung adalah bajingan tengik. Rocky Gerung adalah bajingan yang selama ini pengecut, yang memanipulasi demokrasi dan bahkan melacurkan intelektualitas, melacurkan akademik yang dia selama ini bangga-banggakan, dan bahkan gelar profesor yang selalu dia akui bahwa dia adalah seorang profesor. Karena hakikat seorang intelektual, akademisi, profesor adalah hakikat orang yang selalu menghormati kebenaran, menyampaikan kritik bahkan berbasis pada data, dan Rocky Gerung telah menyampaikan di luar kritik dan bahkan di luar nalar-nalar demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Soal bajingan tolol Rocky Gerung, saya menghina presiden. Bukan Jokowi, dilaporkan ke polisi buntut diduga hina Jokowi. Begini kata Rocky Gerung. Polisi tolak laporan relawan soal dugaan Rocky Gerung hina Jokowi, republika.co.id. Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan klarifikasi terkait orasinya yang menyebut Presiden Jokowi, bajingan tolol, dalam acara buruh di Bekasi beberapa waktu lalu. Rocky menegaskan, dirinya menghina Presiden, bukan Jokowi. Saya menghina Presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi, dia tidak permanen. Setiap 5 tahun kita pilih, kata Rocky dalam wawancaranya dengan FNN yang diunggah di kanal YouTube Rocky Official, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat. Karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang autentik, bukan pada jabatan publik, kata Rocky menambahkan. Rocky menegaskan tidak punya dendam sama sekali terhadap Jokowi sebagai manusia. Dia hanya mengkritik kebijakan Presiden Jokowi terkait proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dan pembangunan proyek infrastruktur lainnya. Pernyataan, bajingan tolol, itu, lanjut dia, disampaikan dalam konteks mengkritik proyek IKN. Menurutnya, proyek IKN itu memang tolong karena keputusan politiknya dibuat sebelum ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL atas proyek pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur tersebut. Kalau pintar,
Seharusnya, AMDAL dulu, baru keputusan politik. Semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya. Lalu kenapa marah ke saya, kata sosok yang pernah menjadi dosen di Departemen Ilmu Filsafat UI itu. Jadi, kalau ada yang baper atau bawa perasaan, silakan baper. Saya anggap itu hak konstitusional saya untuk mengucapkan perbedaan, katanya menambahkan. Lebih lanjut, Rocky mengatakan, penggunaan kata bajingan tolol adalah hal yang lumrah dalam forum politik. Dia keberatan apabila kata-katanya itu dikait-kaitkan dengan adab ketimuran. Bahkan, Rocky berdalih bahwa penggunaan kata bajingan sebenarnya memperlihatkan keakraban. Kata bajingan itu kalau dimasukkan ke dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya, istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Saya ucapin aja tuh, memang bajingan Presiden Jokowi. Di dalam dalil itu suasananya debat politik, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga atau personal, ujarnya. Sebelumnya dalam sebuah video yang beredar, Rocky mengkritisi kebijakan Jokowi membangun IKN. Rocky bahkan menyebut Jokowi seorang bajingan tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia masih ke Cina nawarin IKN. Masih mondar-mandir dari ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya, ujar Rocky dalam video. Dia pikirin nasibnya sendiri, dia nggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan tolol sekaligus pengecut. Bajingan tapi pengecut, lanjut Rocky dalam video tersebut. Pernyataan tersebut membuat barisan pendukung Jokowi geram. Sejumlah relawan Jokowi melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri. Tapi laporan mereka ditolak. PDIP, partainya Jokowi, juga berencana memolisikan Rocky. Adapun pihak Istana Kepresidenan memastikan tidak akan melaporkan Rocky ke polisi. Selanjutnya dari FIFA.co. Dilaporkan ke polisi buntut diduga hina Jokowi, begini kata Rocky Gerung, pengamat politik. Rocky Gerung merespons soal laporan yang dilayangkan relawan Jokowi terhadapnya di Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan buntut dugaan penghinaan Rocky ke Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Rocky, pandangan politiknya harus dihormati semua orang. Sebagaimana dirinya menghormati pandangan seluruh pendukung Jokowi. Pandangan politik saya harus dihormati. Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Presiden Joko Widodo, kata Rocky saat dikonfirmasi wartawan. Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sebelumnya diberitakan, polisi akhirnya menerima laporan terhadap pengamat politik, Rocky Gerung, atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sebelumnya, relawan Jokowi pada Senin kemarin juga coba buat laporan di Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri, namun laporannya tidak diterima. Adapun laporan di Polda Metro Jaya dibuat oleh relawan Indonesia Bersatu, pada Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 malam. Laporan teregistrasi dengan nomor LPB 4459-7-2023, Polda Metro Jaya. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu. Dan ini sudah memunculkan kegaduhan, makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya sekaligus kita juga melaporkan penyebar video tersebut, kata Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan saat dikonfirmasi pada Selasa dini hari, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Dalam laporan tersebut, terlapornya tertulis Rocky Gerung dan Refly Harun. Refly dilaporkan karena diduga termasuk turut menyebarkan lantaran tayang di akun YouTube Refly. Dia menilai ucapan Rocky Gerung tidak etis dan menyerang Jokowi.
Hal itu membuatnya terganggu. Kenapa? Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Roky Gerung sendiri dan pertanyaan-pertanyaan di salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis. Karena dia sangat menyerang kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi, jelas Lisman. Lebih lanjut dia mengatakan, Roky dan Refly dilaporkan dengan Undang-Undang atau UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dia berharap Polda Metro Jaya segera memproses laporan tersebut, termasuk segera memanggil Roky dan Refly. Kami minta kepada Bapak Kapolda Metro Jaya sikapi tegas bila perlu Roky Gerung segera ditangkap, ucap dia. Kumparan.com, Bareskrim tolak laporan relawan soal dugaan Roky Gerung hina Jokowi. Bareskrim Polri menolak laporan relawan Jokowi terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Roky Gerung. Sebelumnya, Roky dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi seperti Barikade 98 hingga Bara JP usai diduga menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol. Kita telah selesai dari SPKT. Dan alhamdulillah LP atau laporan polisi, laporan kita tidak diterima, kita buat dalam bentuk pengaduan, jadi kawan-kawan pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik. Ya, kata Sekjen Bara JP Rally Reagen di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin tanggal 31 Juli malam. Pada kesempatan yang sama penasihat hukum kelompok relawan Jokowi, Ferry Manulang, menjelaskan kenapa polisi menolak laporan itu. Menurutnya untuk laporan kasus dugaan penghinaan perlu ada klarifikasi dari Jokowi sebagai pihak yang diduga dihina. Karena menurut mereka bahwa untuk membuat laporan itu harus ada klarifikasi dari Bapak Presiden selaku orang yang merasa dirugikan. Dan mereka merasa tidak mungkin memanggil Presiden, tutur Ferry. Dan ini pun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan, dumas atau pengaduan masyarakat, tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Bila mereka penyidik telah menyambangi Pak Presiden dan mengklarifikasi pengaduan kami, tambahnya. Sebelumnya, dalam video yang beredar, nampak Roky Gerung mengkritik kebijakan Jokowi dalam membangun Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Roky yang tak setuju dengan IKN lantas menyebut Jokowi bajingan tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia masih ke China, nawarin IKN. Masih mondar-mandir dari ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya, ujar Roky dalam video. Dia pikirin nasibnya sendiri, dia nggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan tolol sekaligus pengecut. Bajingan tapi pengecut, ucap Roky dalam video tersebut. Dalam video tersebut Roky juga mengatakan, akan ada demo buruh yang memprotes hal ini pada tanggal 10 Agustus mendatang. Kita harus lantangkan ini. Saya percaya tanggal 10 Agustus akan ada kemacetan di jalan tol, demo. Bukan percaya, saya ingin. Lebih baik macet di tol daripada di jalan pikiran. Sejarah menunggu kita. Siapa yang dipanggil sejarah untuk mewakafkan waktunya? Tidak ada perubahan tanpa gerakan, ungkap dia. Respons Roky Gerung. Pengamat politik Roky Gerung buka suara usai dilaporkan relawan Jokowi ke polisi. Roky menyebut kritik yang ia lontarkan terhadap orang nomor 1 di Indonesia itu harus dihormati. Pandangan politik saya harus dihormati. Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Presiden Joko Widodo, ujar Roky saat dihubungi Kumparan, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.